Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena pada pagi hari ini kami bisa diberi kesempatan untuk beribadah dan sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kami sehingga hati kami dan pikiran kami dipenuhi oleh Roh Kudus Tuhan dan kami fokus untuk mendengarkan firman Tuhan. Berkati juga untuk Lose dan juga orang tua yang mendampingi, semoga mereka juga diberikan kesabaran dan pertumbuhan iman yang baik. Berkati juga untuk media yang kami gunakan, yaitu HP dan internet. Kiranya Tuhan juga memberkati media ini sehingga dapat digunakan dengan baik. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Shalom adik-adik, apa kabar hari ini? Luar biasa, di tahun baru ini kita harus lebih semangat dan lebih bersukacita lagi karena penyertaan Tuhan sepanjang hidup kita itu tidak akan pernah berhenti. Yesus juga mengingatkan kita harus tetap menggunakan protokol 3M. Protokol kesehatan yaitu memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak aman minimal 1 meter. Tapi lebih aman kita itu menjaga jarak 2 meter. Oke, kita langsung ke topik firman Tuhan hari ini ya. Adik-adik tahu nggak kegiatan pembaptisan itu dilakukan dengan cara yang bagaimana? Ya, kegiatan pembaptisan itu adalah kegiatan ketika kita menyerahkan diri kepada Tuhan Yesus dan sebagai tanda itu kita diberi air, diperciki air di atas kepala kita. Di Alkitab kan bilang, Yohanes Pembaptis itu mengatakan bahwa baptisan itu adalah tanda pertobatan dan pengampunan dosa dan juga kita berpaling kepada Allah. Lalu pertanyaannya, apakah Tuhan Yesus itu perlu mengakui dosa, bertobat, dan mencari pengampunan melalui baptisan? Padahal kan Tuhan Yesus itu adalah Tuhan. Terus Tuhan Yesus kan tidak pernah berbuat dosa. Jadi, gimana dong adik-adik? Yang pertama, di Matius 3 ayat 14, Yohanes Pembaptis itu malah bertanya kepada Tuhan Yesus, Tuhan, kenapa kok malah Tuhan yang minta baptisan ke aku, padahal kan aku ini orang berdosa. Seharusnya kan aku yang datang ke Tuhan, gitu. Inti perkataannya tuh gitu. Lalu Tuhan Yesus kan menjawab di Matius 3 ayat 15. Biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah untuk menyelamatkan manusia. Lalu Tuhan Yesus itu menginginkan bangsa Israel itu agar mereka mengalami perubahan moral dan perilaku yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus itu menyatakan solidaritasnya terhadap manusia yang terbelenggu oleh dosa. Ia tidak memandang manusia itu lebih rendah dari dirinya. Jadi ketika Tuhan Yesus itu rela turun dari surga ke dalam dunia, yaitu di bumi ini, tempat kita tinggal, Tuhan Yesus itu rela loh. Dia itu turun dari surga ke bumi, yaitu setara dengan kita menjadi manusia. Dan Tuhan itu nggak merendahkan kita. Jadi kita tuh dianggap sama ketika Tuhan Yesus itu menjadi manusia. Luar biasa pengorbanan Tuhan Yesus ya. Dia rela loh dari surga turun ke bumi untuk menyelamatkan kita semua. Lalu Tuhan Yesus juga menginginkan gerakan terjadi di bangsa Israel, yaitu agar mereka kembali kepada Allah dan memberi diri mereka untuk dibaptis. Dalam Matius 3 ayat 11, Allah menyatakan dirinya dalam suara kepada Tuhan Yesus, Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Di ayat 10, Allah menganugerahkan rohnya yang kudus, dan roh seperti burung merpati turun ke atasnya. Jadi ketika Tuhan Yesus itu dibaptis oleh Yohanes Pembaptis, Roh Kudus itu turun ke atas Tuhan Yesus, yaitu melalui lambang burung merpati. Nah, Roh Kudus ini, adik-adik ya, itu yang memberikan kita pengenalan akan Tuhan. Jadi, walaupun kita tuh nggak bisa melihat
Tuhan secara langsung sekarang, tapi Roh Kuduslah, Roh Kudus yang ada di dalam hati kita, itulah yang membuat kita itu bisa percaya kepada Tuhan. Tanpa Roh Kudus kita nggak mungkin bisa mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus itu. Lalu adik-adik, ada 3 makna baptisan yang penting. Pertama, kita masuk dalam persekutuan dengan Tuhan Yesus. Jadi, ketika kita pertama kali berdoa, menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu kita otomatis akan memiliki hubungan antara kita dengan Tuhan, yaitu kita adalah anak-anak Allah. Kita nggak akan kehilangan identitas kita sebagai anak-anak Allah untuk selama-lamanya. Nah, tapi kenapa banyak orang Kristen atau yang mengaku dirinya sebagai Kristen itu kok sering jatuh ke dalam dosa? Itu karena persekutuan dengan Kristus tidak dibangun dengan kuat. Jadi perbedaannya, hubungan itu adalah ketika kita mengakui dan menerima Tuhan Yesus sebagai Juru Selamat kita. Sedangkan kalau persekutuan, kita kan sekarang ini hidup di dalam dunia, dan kita pasti mengalami masalah, mengalami pergumulan, dan juga jatuh ke dalam dosa. Kalau kita sudah mempunyai hubungan dengan Allah, kita tuh pasti selamat. Tapi karena keinginan daging atau keduniawian kita, hubungan itu tetap ada. Hubungan itu kita tetap anak-anak Tuhan, cuma persekutuannya itu tidak terbangun. Ibaratnya gini, kita kan lahir dari mama dan papa kita. Nah, otomatis selamanya kita akan menjadi anak-anak mama dan papa kita. Tapi tidak serta-merta kita itu punya relasi atau persekutuan yang baik kan dengan orang tua kita, terutama dalam hal berkomunikasi. Jadi misalnya kita kan pernah kayak bertengkar, terus kita kayak mungkin bisa bermusuhan juga, dimarahi kayak gitu ya. Hubungannya kan tetap ada, kita tetap anak mama dan papa kita. Tapi persekutuannya itu tidak selalu mulus kan, pasti ada jatuh bangunnya, seperti itu. Nah, demikianlah juga persekutuan kita dengan Tuhan. Jadi kita itu tidak boleh langsung bangga gitu ya, wah aku jadi anak Tuhan soalnya aku udah menerima Tuhan Yesus. Ya, itu memang langkah awalnya adik-adik. Nah, untuk selanjutnya kita harus membangun persekutuan kita dengan Tuhan. Yaitu gimana caranya? Yaitu dengan berdoa. Berdoa itu artinya kita berkomunikasi dengan Tuhan. Terus caranya Tuhan berkomunikasi dengan kita itu gimana? Yaitu dengan membaca firman Tuhan, yaitu Alkitab. Dan yang ketiga itu kunci utamanya juga, yaitu kita harus taat. Nah, taat ini harus konsisten gitu adik-adik. Jangan misalkan seminggu ini kita rajin, terus minggu depannya kita malas atau bolong-bolong kayak gitu untuk membaca firman Tuhan maupun berdoa. Jadi ketiga-tiganya ini harus seimbang. Jadi kita jangan hanya berdoa, minta terus kepada Tuhan, tapi kita nggak pernah ingin tahu apa sih maksud Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, kita juga gak boleh membaca Alkitab terus tapi gak pernah berdoa. Tuhan juga kan gak ngerti maunya kita itu apa gitu adik-adik, yang tulus dari dalam hati kita. Dan yang ketiga itu kita juga harus taat dan konsisten begitu ya. Makna yang kedua adalah solidaritas dengan sesama. Adik-adik tahu kan lambang salib itu kan ada 2 garis kan. Yang pertama yang ke atas itu menandakan hubungan kita dengan Tuhan. Nah, terus ada garis juga kan di agak ke atas ya, bukan di tengah-tengah, ke arah samping. Nah, itu artinya adalah solidaritas dengan sesama. Jadi selain kita itu memiliki hubungan dengan Tuhan, kita juga harus memiliki hubungan dengan sesama, yaitu adalah saling mengasihi. Yang ketiga adalah kita mau melayani sesama dan tidak boleh egois. Terutama karena kita sudah diselamatkan oleh Tuhan, maka kita juga harus mewartakan kasih Tuhan kepada sesama kita, yaitu dengan memberitakan Injil atau firman Tuhan. Misalkan gini adik-adik, adik-adik itu bersama dengan seorang sahabat ya. Jadi kalian berdua gitu ya, berdua masuk ke dalam hutan. Rencananya ya kalian itu ingin merasakan kayak kesunyian atau berburu sesuatu kayak gitu ya. Itu kejadiannya kalian siang hari ya. Terus hari semakin hari kan langit tambah gelap, kan tidak ada sinar. Nah, terus kalian itu memutuskan untuk berpencar. Nah, misalkan adik-adik mengambil jalur kiri, teman adik-adik mengambil jalur kanan. Karena
adik-adik juga semakin takut. Tiba-tiba adik-adik itu em, menemukan ada cahaya gitu ya, jalan terang mendekati adik-adik. Nah, ternyata itu adalah penjaga hutannya dan eh, menghampiri adik-adik gitu ya, membawa lampu yang terang itu. Terus adik-adik kan pasti seneng banget kan. Pasti kegirangan di tengah-tengah gelapan itu ada cahaya. Nah, kalau adik-adik sudah gitu, apa adik-adik akan egois? Kan teman adik-adik yang satunya kan jalan ke jalur yang kanan. Nah, adik-adik kan pasti khawatir kan dengan sahabat kalian sendiri. Masa kalian mau ninggal no sahabat kalian itu terjebak di hutan? Pasti adik-adik akan cerita ke teman adik-adik itu, yang satu itu yang pisah dari adik-adik tadi. Kalau adik-adik sudah menemukan cahaya lampu dari penjaga hutan. Dan ending ceritanya pasti kalian akan seneng. Wah, adik-adik happy, adik-adik seneng karena udah ditemukan oleh penjaga hutan. Dan teman adik-adik juga pasti akan gembira karena adik-adik sudah menolong mereka untuk bersama-sama keluar dari hutan yang gelap itu. Nah, seperti cerita ketika adik-adik masuk ke hutan itu, kalau misalnya adik-adik sudah menemukan juru selamat, jalan keselamatan satu-satunya di dunia ini, masa sih adik-adik nggak mau memberitakan Injil atau mewartakan kasih Tuhan kepada sahabat ataupun saudara adik-adik? Jadi mulailah dari yang pertama itu keluarga dulu, lalu sahabat dekat, lalu teman-teman dan juga orang-orang lain yang di sekitar adik-adik. Bisa guru, bisa semuanya. Ya. Selamat dan semangat mewartakan kasih Tuhan dan juga melayani sesama. Mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan hari ini. Berkati kami, agar kami dapat memahami dan juga melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Untuk aktivitas hari ini adalah berupa pertanyaan. Kelas balita, pertanyaannya adalah yang pertama, apa lambang baptisan itu? Yang kedua, siapa yang membaptis Tuhan Yesus? Untuk pertanyaan kelas kecil, sebutkan 3 makna baptisan. Untuk aktivitas kelas besar, pertanyaannya, mengapa Tuhan Yesus dibaptis? Padahal Tuhan Yesus kan Tuhan, dan Dia juga tidak melakukan dosa. Untuk ayat hafalan minggu depan, kelas balita diambil dari Markus 1 ayat 11b. Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Untuk ayat hafalan kelas kecil dan besar, diambil dari Markus 1 ayat 11. Lalu terdengarlah suara dari sorga, engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Terima kasih, selamat beraktivitas, dan Tuhan Yesus memberkati.